Kedua, materi dengan Bunda Indri nih. Duh, nggak sabar nih tentang read aloud. Kita panggil nih Bunda Indri. Bunda Indri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah siap Bunda Indri? Kebetulan di sini sedang hujan gede ya, lagi hujan petir. Kedengeran nggak berisik ya ke sana? Alhamdulillah, lebih kedengaran suaranya Bunda Indri yang lembut. Aduh, saya kalah suaranya. Oke, lanjut Bunda Indri. Silakan. Ya, Waktu dan tempat boleh, dipersilakan. boleh. Ada yang jeda dulu, boleh. Yang mau salat asar boleh salat asar dulu, nggak apa-apa, boleh ya. Sementara dilanjut saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ananda dan bunda-bunda semua. Perkenalkan, nama saya Indri Komaria, selaku Certified Read Aloud dan Sing Aloud Trainer. Nah, di sini saya akan sharing sesi saja mengenai tentang apa sih itu Read Aloud. Karena saya simak semalam di grup, hampir semuanya ya, hampir rata-rata tuh sudah pada paham ya, sudah pada mengetahui tentang apa sih itu Read Aloud. Oke, nah di sini saya akan memaparkan materi dengan tema cara sederhana buat anak cinta baca. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, jadi Ananda maupun bunda-bunda semua, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu read aloud? Ayo, ada yang sudah tahu? Nah, read aloud diartikan sebagai metode membaca dengan suara yang nyaring. Jadi tidak harus keras-keras maupun tidak terlalu berbisik-bisik. Jadi metode nyaring itu kita sesuaikan dengan lingkungan atau tempat saat kita membacakan buku. Nah, metode ini diperkenalkan oleh Jim Trelease dalam bukunya The Read Aloud Handbook. Nah, bukunya seperti ini ya bunda-bunda ya. Bukunya ini bagus banget. Nanti bunda bisa cari di toko buku maupun buku online karena saya bukan menjual ini. Saya mempromosikan dengan sukarela karena isi bukunya bagus sekali, terutama untuk kita para orang tua ya, untuk memahami. Saya ringkas sedikit tentang buku ini dan dalam penjelasan ini ya. Jadi, membaca nyaring ini adalah salah satu cara untuk mengenalkan literasi sedini mungkin. Nah, kenapa demikian? Kita lihat, membaca nyaring adalah kegiatan sederhana. Kenapa sih sederhana? Ya karena kita tinggal ngambil buku, nih, kita orang tua tinggal ambil bukunya, lalu baca dengan suara yang lantang, yang nyaring, yang jelas ya. Lakukan minimal dengan konsisten, rutin secara 10 atau 15 menit per harinya. Tetapi kita sesuaikan dengan usia anak yang kita bacakan ya bun. Misalnya anak saya baru 1 tahun, anak saya baru 2 tahun, atau di bawah 5 tahun, yang rentan konsentrasinya masih sedikit, tidak apa-apa bun. Misalnya baru 5 menit, anaknya sudah mulai ngereok, jalan ke sana ke sini. Atau misalnya baru berapa halaman, lalu anaknya sudah mulai, udah bunda aku mau makan, bunda aku mau ini. Gak apa-apa bunda. Jadi kita tidak harus membacakan satu full buku, tetapi adalah kita membacakan boleh sesuai yang anak inginkan. Misalnya halaman itu saja, tidak apa-apa, tetapi harus konsisten atau berkelanjutan dan dapatkan manfaatnya, yaitu anak mau membaca, anak bisa membaca, dan akhirnya gemar membaca. Oke, mari selanjutnya kita lihat. Kita lihat di sini ada gambar apa ini? Gambar wadah ya bun ya. Wadah yang dimana airnya mengalir, dan mengalir. Dan yang paling atas kita lihat di sana adalah wadah berisi listening atau mendengarkan. Wadah yang kedua adalah speaking atau berbicara. Wadah ketiga adalah reading atau membaca.
Dan yang keempat adalah writing atau menulis. Jadi Bunda, jangan salah kaprah. Misalnya anaknya baru berusia 4 tahun, sudah diperkenalkan alat tulis. Yang sudah baru 5 tahun, udah harus coret-coret garis. Nah, bikin nama kamu yuk. Ayu, A, Y, U. Bunda susah, Bun. Kenapa? Karena fondasi awal sebelum anak bisa menulis, sebelum anak bisa membaca, fondasi awal yang harus hak anak dapatkan adalah mendengar. Maka dari itu disebut 6 tahun usia anak adalah periode golden age atau masa emas dalam kehidupan anak. Ya. Di sini kita lihat belajar dengan kecepatan di 6 tahun usia anak ini jauh lebih cepat dari waktu lainnya dalam hidup. Jadi kita manfaatkan nih yang anaknya masih di bawah 6 tahun. Kita manfaatkan, kita kasih stimulasi, membacakan buku, kita kasih stimulasi mainan-mainan edukasi, kita kasih stimulasi terbaik ya Bun ya. Oke, membacakan buku adalah stimulasi yang tepat karena mampu memacu rangsangan sel saraf otak bertumbuh hingga 20.000 dendrit atau cabang. Nah, jadi sudah ada penelitiannya Bun ya. Ketika anak yang rajin dibacakan buku secara konsisten, nanti tuh setelah diteliti si otak anaknya itu sistem sarafnya tersambung atau terhubung lebih cepat, ya Bun ya. Jadi anak yang diberi stimulasi yang aktif, maka otaknya pun akan lebih berkesinambungan. Beda dengan anak yang jarang distimulasi, diberikan jarang berpikir otaknya, maka sistem sarafnya pun akan malah terputus dan semakin menjauh. Oke, next selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah manfaat read aloud secara pendidikan. Yang pertama adalah menambah pengetahuan. Oh, sudah tentu ya Bun ya. Kita beda antara anak yang jarang membaca dan yang anak sering dibacakan buku atau membaca dari segi pengetahuan. Karena apabila anak membaca, anak yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang anak asalnya tidak mengerti, jadi mengerti. Nah, di sini adalah manfaat untuk pengetahuan. Oke, selanjutnya menambah dan memperluas kosakata ya. Oke, kita lihat ini manfaat kosakata. Jadi untuk pendidikan itu anak asalnya kurang berbicara, ya pembendaharaan kata mereka sedikit, tetapi apabila sering dibacakan buku, maka kosakata mereka bertambah. Karena beda ya Bun, kalau kita ajak komunikasi sehari-hari, misalnya kita ngobrol bahasa biasa kan, bahasa-bahasa yang keseharian, sedangkan bahasa buku terkadang berbeda. Di dalamnya ada bahasa-bahasa formal, ya. Sebagaimana jikalau harus, kita jarang ya Bun nih berbicara seperti itu pada anak kita kan. Nah, apabila dibacakan buku akan menambah dan memperluas kosakata mereka. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan bahasa lisan. Ya tadi sama untuk komunikasi. Yang selanjutnya adalah meningkatkan rentan perhatian dan konsentrasi yang lebih baik. Jadi beda, akan terlihat beda anak yang rajin dibacakan buku sama anak yang jarang dibacakan buku. Biasanya anak yang sering dibacakan buku, rentan perhatian atau fokus mereka pada sesuatu, misalnya fokus mereka dalam belajar, akan lebih tinggi dibanding anak yang jarang dibacakan buku. Yang selanjutnya itu mengenali struktur kalimat. Jadi ketika mereka berbicara, mereka tahu susunan-susunan huruf atau kalimatnya. Jadi tidak berbolak-balik, misalnya ibu mau saya, itu ambil itu saya. Nah, terbalik-balik seperti itu ya Bun ya, struktur kalimatnya. Jadi kita bisa asah dengan rajin membacakan buku. Yang terakhir adalah love books dan enjoy learning. Jadi anak yang sering dibacakan buku akan secara naluriah menyukai buku dan mencintai belajar. Jadi kalau misalnya anak lain,
aduh masuk sekolah bosen, masuk sekolah males, ada PR stres. Nah, kita coba rajin bacakan buku. Kita buat dulu anak cinta pada buku dan proses pembelajaran. Oke, next. Selanjutnya, ada manfaat read aloud secara psikologis. Psikologis itu secara sikapnya ya Bun ya terlihat. Apabila anak yang sering dibacakan buku terlihat, anak itu akan memiliki rasa ingin tahunya tinggi. Kayak, ya ini apa ya? Oh ini lampunya nyala. Kenapa lampunya bisa nyala ya? Oh ini saklar. Bagaimana lampu ini bisa terhubung dengan saklar dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu kreatif dan nah, selanjutnya yaitu tumbuh percaya dirinya lebih tinggi. Jadi terlihat anak yang rajin dibacakan buku akan lebih pede gitu kan Bun, karena mereka pengetahuannya sudah tahu, oh ini mah cara menghadapi kalau kayak gini tahu, beda ya, akan terlihat. Terus kan anaknya tuh kelihatan lebih percaya diri dan cinta akan kegiatan membaca. Dan yang terakhir adalah adanya bonding. Bonding ini adalah kedekatan antara anak dan orang tua. Oke, next. Oke, selanjutnya. Nah, sini saya akan jelaskan sedikit tentang perbedaan membaca dan menonton. Bunda-bunda, ini disclaimer ya, bukan berarti saya yang orang anti gadget, bukan ya Bun. Saya cuma mau sedikit berbagi sharing tentang pengalaman saya pribadi gitu ya. Kebetulan anak pertama dan anak kedua saya itu dulunya tuh pertama tuh dikasih televisi Bun ya, karena saya juga punya aktivitas mengajar gitu kan, saya sibuk di sekolah, sedangkan anak saya dititipkan pada neneknya waktu itu kan. Kesalahan saya adalah dengan memberikan mereka televisi ya. Setelah mereka televisi akhirnya mereka anteng, oh akhirnya ya ini anak saya lagi anteng, akhirnya saya bisa beres-beres rumah tuh, saya bisa cuci piring, bisa masak, bisa ini, akhirnya kan kayak kalau bahasa Sundanya tuh kejongjonan gitu ya, jadi keenakan. Nah, asalnya nggak terlihat, emang terlihatnya wah anaknya jadi asik nih, jadi pendiam gitu kan. Tapi diamnya mereka itu kayak ledakan bola salju Bun, ya. Dari asalnya kecil-kecil tidak terlihat, terlihat dan akhirnya membesar tuh efeknya. Di usia si kakak umur 4 tahun dan adiknya waktu itu umur 3 tahun, adiknya itu umur 2 tahun itu kosakatanya sedikit sekali Bun dibanding anak-anak usia lainnya. Ketika anak lain umur 2 tahun bisa menyebutkan anggota tubuh, bisa menyebutkan huruf apa benda-benda sekitar, anak saya belum Bun. Anak saya kalau dimatikan televisi, wah ngamuknya itu ya dia yang nangis, nangis, tantrumnya berlebih. Tidur itu bisa gadang sampai jam 2, jam 3 harus depan TV. Kan asalnya saya biarin ya udah ya karena kasihan gitu ya, kasihan nangis daripada nangis. Akhirnya saya kasih lagi TV, begitu seterusnya. Akhirnya anak saya mengalami keterlambatan bicara dan speech delay, akhirnya berakhir di klinik tumbuh kembang spesialis terapi wicara spesialis sensori integrasi untuk menghubungkan kembali fokusnya mereka. Jadi bukan saya anti gadget atau membandingkan antara menonton dan buku, tetapi saya hanya sharing atau berbagi pengalaman saya tentang apa ya, dibilang kayak trauma sih gitu, kayak pokoknya sejak anak saya di terapi itu dari rumah sakit bikin ini tanda tangan perjanjian bahwa stimulasi dilakukan tidak hanya di terapi atau di klinik tumbuh kembang saja, tetapi di rumah. Jadi kayak misalnya sekarang anak di terapi, biar mereka bisa fokus, biar mereka bisa bicara, di rumah dikasih lagi televisi. Itu sama aja tidak ada efeknya, maka pihak rumah sakit tidak mau ya disalahkan bahwa tidak ada progres misalnya. Akhirnya saya tanda tangani itu untuk pemberhentian penyapihan layar. Saya yang asalnya TV di kamar, saya
kasih ke saudara saya, benar Bun, daripada anak saya terus kecanduan, mending kayak udahlah saya daripada ini, saya kasih tuh televisi. Saya sebelum anak saya dulu tuh yang diet main handphone, saya sembunyi-sembunyi kalau mau main handphone ya, sebelum anak tuh kitanya dulu waktu itu ya. Nah, kenapa? Oh, suaranya putus-putus Bun, suaranya putus-putus. Tadi sempat putus Bunda Indri, tetapi Oh, awal iya. sekarang udah bisa. Oke, maaf karena di sini sedang hujan besar ya kondisi, jadi kadang biasa wifi juga ikut-ikutan ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, kenapa sih ketika menonton informasi yang ditangkap itu tidak akan terserap lama? Karena saat anak menonton, anak hanya mengcopy paste atau jadi TV itu yang bergerak gambar kan ya, gambarnya bergerak, suaranya bergerak. Jadi anak cuma adanya perpindahan informasi dari TV diambil, dipindahkan ke otak. Ini hanya perpindahan. Ya, copy dan paste gitu kan. Gambarnya bergerak, anaknya otaknya diam. Akhirnya sistem sarafnya tidak bekerja. Tidak ada perpindahan, tidak ada sistem saraf yang aktif. Oke, next. Sedangkan saat dibacakan buku, anak hanya mendengar suara dan gambarnya diam. Ya, misalnya di sini gambarnya ada gambar kucing. Iya, anak-anak tahu nggak kucing itu seperti apa ya? Ada yang tahu nggak kucing itu bagaimana ya? Nah, saat dibacakan buku, gambarnya diam, tapi otak anak secara otomatis memvisualisasikan, nih, menafsirkan gambar. Oh iya, kucing itu adalah hewan yang berbulu, kakinya 4, ada ekornya, ada kumisnya, suaranya bunyi meow, meow. Nah, inilah perbedaannya. Disinilah terjadi proses berpikir dan informasi yang diterima akan bertahan lebih lama dibanding tadi ya menonton televisi atau dari handphone. Oke, next. Nah, bunda-bunda semua, sampai sini sudah paham ya pengertian dari read aloud tadi apa saja manfaatnya? Banyak sekali ya bunda ya. Nah, setelah bunda-bunda tahu pengertian read aloud, manfaatnya apa saja, jadi apa nih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama adalah mulai dari sedini mungkin. Mulai dari sedini mungkin itu sejak kapan ya bun ya? Anak saya mah baru umur 1 tahun, belum ngerti dibacain buku juga. Anak saya mah baru 6 bulan dikasih buku juga disobek-sobek. Nggak usah lah. Mau nunggu sampai kapan, Bun? Nah, kita lihat dalam buku The Read Aloud Handbook ini, menurut Jim Trilis, dalam halaman 70 dijelaskan bahwa pada trimester ketiga kandungan adalah organ tubuh yang pertama berfungsi adalah sistem pendengaran. Nah, disinilah adalah hal yang paling penting kita mulai bercakap-cakap dengan janin, mendengarkan lantunan ayat suci, kita berzikir, kita wirid, kita mengajak ngobrol janin kita, memberikan afirmasi positif, dan kita mulai membacakan buku, ya, dari sejak dini tuh sejak kehamilan bun, ya dari sejak dalam perut, seolah-olah janin kita tidak mengerti. Saat anak kita bayi, kita bacain buku, kata tetangga, ih apaan itu mah, anaknya masih kecil bacain buku, kayak yang udah ngerti saja. Nah disitulah, karena otak anak itu seperti celengan bun. Kita dari kecil kita masukin tuh celengan, kita bacakan buku, terus menerus, walaupun seperti anak tidak mengerti. Tapi saatnya tiba, saat anak 1 tahun, saat anak usia 2 tahun, maka celengan itu sudah siap dipecahkan. Ya, celengan itu yang asalnya anak yang tidak bisa bicara, tiba-tiba, mama, papa, karena sering diajak berbicara, diajak bacakan buku, kosakatanya akan terlihat bun. Saya terasa sama anak saya sendiri,
usia 2 tahun belum bisa apa-apa pun. Sedangkan anak lain, anak saudara saya sendiri, pembedanya itu benar. Dia tidak dikasih gadget, dia benar-benar interaksi dengan orang tua, interaksi dengan lingkungan, sensory play dan lain-lain. 2 tahun sudah bisa merangkai kalimat, mama mau makan. 2 tahun udah bisa menyebutkan ini itu. Anak saya belum, Bunda. Anak saya tuh 1 tahun, usia 2 tahun. Anak saya itu usia 2 tahun, saya screening ke klinik tumbuh kembang, ternyata pengetahuan bahasanya masih berusia 1 tahun. Dia tertinggal 1 tahun di antara anak-anak usia lainnya. Dia bagaimana mau dibaca diperkenalkan, Dek, Abah, sekarang udah punya adik, jadi sebutnya sekarang udah abang. Bang, lihat ini mata. Gak ada respon sama sekali, Bun. Tidak ada kontak dua arah, tidak ada anak mau menatap saya. Yang ada terus-terusan lihat ke TV. Itu kesalahan saya. Jadi jangan ditiru ya, belajar dari pengalaman orang lain, tidak harus melakukan pengalaman itu terlebih dahulu ya. Mulai dari sedini mungkin ya. Yang anaknya sekarang berusia 10 tahun misalnya, wah udah kegedean. Enggak, Bun. Tidak ada istilah terlalu besar juga tidak ada. Tidak ada istilah terlambat. Bahkan buku Jim Trilis ini untuk para mahasiswanya pun, ya mahasiswanya pun sebelum dikasih pembelajaran, seorang dosen membacakan buku cerita anak. Maka pembelajaran yang dilangsungkan akan lebih menempel atau tahan lama. Karena otak anak sudah distimulasi rangsangan dulu ya. Yang kedua adalah konsisten. Konsisten itu dilakukan secara terus-menerus ya. Jadi tidak hari ini dibacakan buku, besoknya tidak, besoknya udah lupa, besok tidak lagi, seminggu sekali atau sebulan sekali, atau ada alasan, saya mah tidak ada waktu luang untuk membacakan buku, saya sibuk Bun, saya masak, saya mah saya kerja, ya Bunda mah enak punya ART, enggak, saya anak 3 pada kecil semua tanpa ART Bun, tanpa gadget, alhamdulillah bisa Bun, masih bisa mereka. Malah lebih enak diaturnya. Kayak apa dulu tuh waktu nonton TV, mereka bisa tidur jam 2 malam. Jam 3 kuat, masih pada aktif, masih pada nonton TV. Sedangkan sekarang, bisa saya pola habit sleep training itu dari jam 12 tidur siang 3-3-nya. Apabila tidak tidur siang, jam sore, maghrib, jam 7 malam tidur semua. Ya, jam tidur semua. Oke, nanti untuk sesi pertanyaan boleh nanti dibacakan selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga adalah fun. Fun itu buat membaca itu sebagai hal yang menyenangkan. Harus menyenangkan ya, Bun ya. Karena pengalaman membaca adalah pengalaman yang akan diingat oleh anak seumur hidup. Contohnya saya sendiri. Saya nama almarhumah ibu saya tidak ada pengalaman dibacakan buku ya. Jadi kita harus memberikan regenerasi ya. Oh, saya dulu tidak ada nih sama ibu saya, boro-boro membacakan dulu. Ibu saya dulu sibuk bekerja ya. Akhirnya teringat sampai sekarang. Oh, dulu ibu saya sibuk bekerja, saya tidak punya kenangan masa kecil yang pengalaman dengan buku gitu kan. Tapi saya tidak mau anak saya merasakan hal itu. Saya beri pengalaman-pengalaman yang menyenangkan untuk anak saya. Yang selanjutnya adalah beri teladan yang baik. Jadi sebelum pada anak kita, yang pertama kita dulu nih yang kasih contoh yang baik. Jadi tidak, nak nih ibu beli buku baru nih baca. Sedangkan ya lumayan nih. Kita suruh anak kita baca, tapi kitanya sendiri jarang terlihat membacakan buku depan anak, jarang membacakan Al-Quran juga, gitu kan, tadarus jarang, anak jarang lihat, maka kita tidak bisa memaksa anak apabila kita sendiri belum memberikan teladan yang baik ya. Jadi pertama yang kita mulai adalah kitanya dulu, kasih contoh dulu ya Bun ya. Oke, sampai sini berakhirlah materi kita. Sini saya akan coba bawakan 2 cara membacakan buku untuk anak. Nanti bunda-bunda boleh pilih ya, cara mana nih yang lebih efektif untuk kita bacakan buku anak. Yang pertama, cara pertama.
Aku Belajar Puasa oleh Ali Muhahir dan tim ilustrator Pelangi Mizan. Zuhur hampir tiba. Bu, Sali sudah wudhu. Habis zuhur, Sali boleh buka puasa? Tanya Sali. Boleh sayang, jawab ibu. Makasih Bu, soalnya Sali sudah kelaparan, kata Sali. Ibu tahu namanya juga puasa, nggak apa-apa kok belajar ya. Nah kita belajar dari kecil-kecil dulu ya. Oke, itu tadi cara yang pertama. Selanjutnya kita lihat cara yang kedua. Aku belajar puasa. Oleh Ali Muahir dan tim ilustrator Pelangi Mizan. Dalam series Halo Balita. Kita buka sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ada gambar apa saja di sini ya? Ada gambar apa nih adik-adik ya di bukunya ya? Ada gambar anak laki-laki sama ya kucing. Yuk kita baca sama-sama ya. Kita baca ya. Duhur hampir tiba. Bu, Sali sudah wudhu. Habis duhur, Sali boleh buka puasa? Tanya Sali. Boleh sayang? Jawab ibu. Makasih Bu, soalnya Sali sudah kelaparan, kata Sali. Ibu tahu, namanya juga belajar puasa. Sali boleh kok buka sebelum maghrib, kata ibu. Miau, Umi ikut kelaparan. Ibu, puasa itu apa? Tanya Sali. Saum atau puasa itu artinya menahan diri, jawab ibu. Menahan diri dari apa ya? Tanya Sali tidak mengerti. Sudah dulu ya, barusan cuma contoh dulu. Tadi ada dua cara, jadi antara cara pertama dan cara kedua kira-kira lebih enak yang mana ya? Untuk kita bacakan buku yang kedua. Terima kasih Bunda Nurlaila jawabannya. Karena kalau yang tadi yang pertama itu kayak kita membaca diri untuk diri kita sendiri kan, hanya membaca biasa saja. Sedangkan ya terima kasih Bunda-bunda, Bunda Sanum, Bunda Fikria yang lainnya, bahwa membaca yang kedua itu kita lihat ada memakai beberapa cara. Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu adalah intonasi. Intonasi atau cepat lambatnya suara. Jadi ada beberapa kalimat ya, yang pertama harus diperhatikan adalah intonasi atau cepat lambatnya suara ya. Jadi ada penekanan misalnya Ibu Sali lapar. Nah, jadi ada lapar, koma. Oh, suaranya kecil, Bun. Wah, di sini lagi cuaca nih, maaf ya. Faktor cuaca nih. Sekarang gimana? Sudah terdengar? Terdengar masih kecil. Oke, Alhamdulillah jelas. Nah, setelah yang pertama, wah suaranya hilang. Ya maaf ya, cuacanya aduh. Oke, yang kedua tadi intonasi, yang kedua adalah ekspresi. Ekspresi itu mimik wajah. Jadi kita menampilkan, membawakan karakter yang di buku. Apabila di bukunya sedang sedih, kita jangan pelit ekspresi, Bun. Kita ungkapkan saja seperti sedang sedih. Aduh, Bu. Jangan, aduh, Bu. Aduh, gimana sih ini, Bu? Gitu kan. Kita harus sesuai dengan yang ada di buku. Iya, Bun ya. Jadi anak tuh berbawa alur cerita. Ya, jadi anaknya menarik ya. Yang ketiga itu adalah gestur. Gestur atau gerakan tubuh. Jadi kita jangan benar-benar terpaku pada buku. Wah, ini awalnya bagus ya. Kita bisa nih misalnya burungnya sedang terbang, ikannya berenang. Jadi kita aktif, Bun, nggak apa-apa ya, Bun ya. Kita hitung-hitung menggerakkan olahraga juga nggak apa-apa. Kita ajak anak untuk kinestetik atau menggerakkan badan gitu. Ekspresi dan sebagainya kita
maksimalkan ya. Jadi jangan hanya membaca atau sekedar membaca saja, tapi ada beberapa hal seperti tadi yang perlu diperhatikan. Oke, sampai sini. Terima kasih bunda-bunda semua yang sudah menyimak. Terima kasih kembali kepada Bu Moderator. Masya Allah Bunda Indri, materinya keren banget. Terus jadi kayak ada sisi terbuka mudah-mudah di sini tentang kegiatan Read Aloud. Terus waktu ada Bunda Indri menjelaskan, ternyata sudah banyak pertanyaan di kolom chat Bunda. Oke, boleh dibacakan boleh. Siap. Dari Bunda Dian, gimana dengan yang kecanduan gadget daripada disuruh baca buku, anak lebih asyik main HP. Apa pengaruhnya sama dengan televisi? Otaknya juga diam. Gimana solusinya Bun biar anak kecanduan gadget agar mau membaca dan menulis? Mau membaca dan menulis juga belum rapi, padahal sudah kelas 4 SD. Wow, udah kelas 4 ya. Nih, maaf ya, kalau kelas 4 itu udah mulai dia udah termasuk red flag ya. Red flag itu garis merah nih, misalnya garis merah kalau misalnya menulis ya nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi di Bunda, belajar lagi aja di rumah, latih-latih lagi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan anaknya sudah kecanduan, harus tega dulu Bun, ya. Jangan kita kalah sama anak, ya. Tapi dulu kita yang salah memberikan gadget pada anak, maka kita yang harus memperbaikinya. Ya, yang pertama kita harus tega dulu, kasih batasan-batasan, misalnya boleh main handphone, boleh main game, tapi nanti ya setelah belajar, setelah mengerjakan PR, setelah semua kewajiban-kewajiban kamu dilakukan, lalu batasi durasinya. Ya misalnya asalnya kebablasan, keenakan nih anak ini sepanjang malam atau selama tiap hari dari pagi sampai sore, kita batasi, kita kasih alarm di handphonenya. Misalnya untuk anak kelas 4 sih udah mulai ini ya, udah mulai dewasa ya, dia udah tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Kita kasih aja batasan, boleh main handphone tapi 2 jam aja, maksimal 2 jam, sehari 2 jam. Di sini saudara saya itu yang SMP itu benar-benar kecanduan. Akhirnya sama ibunya gitu diterapkan peraturan. Oke, boleh nggak megang handphone hanya 2 jam. Misalnya kalau pagi pulang sekolah siang 2 jam, libur 1 jam di maghrib. Oke, nanti ada konsekuensi. Jadi ada komunikasi dulu nih pada anak. Kalau anak melanggar peraturan, kita akan kasih konsekuensinya berupa apa gitu kan. Jadi harus ada tegas dulu. Ya, ambil dulu gadgetnya, kita simpan dulu. Kita ajak dulu stimulasi. Saya kelas 4 berarti dia sudah mulai ini ya, belajar hal-hal itu kan, kita hafalkan dulu perkalian, hafalkan dulu, pokoknya anaknya ajak dulu bermain, belajar dan lain-lain, alihkan dari gadgetnya dulu Bun ya. Nah, apabila anaknya sibuk main handphone terus dan kita tetap bacakan buku saat anak membaca, kalau anaknya sedang bermain biasa, kalau anaknya misalnya hanya bermain mobil-mobilan, kita bacakan buku di sampingnya, otaknya masih bisa terserap, masih bisa efektif dibacakan buku. Sedangkan saat anak menonton di handphone, dia sudah menangkap informasi dari satu arah, dari handphone. Anak itu fokusnya tidak akan terbagi-bagi Bun, pasti dia hanya akan fokus pada handphone. Jadi misalnya orang tuanya ngomong, orang tuanya bakal bacain buku, akan mental ya. Jadi yang pertama adalah diambil dulu handphonenya. Tadi perbedaan antara handphone dan TV justru lebih 2 kali lipat di handphone ya. Kalau misalnya TV tadi agak jauh, radiasinya agak jauh, handphone ada sistem radiasinya lebih tinggi. Handphone lebih gampang di scroll Bun. Sekarang kan ada YouTube Short, ada TikTok gitu, sekali scroll gitu yang asalnya dia hanya lihat game-game, sananya siapa yang tahu. Game sekarang, tontonan anak sekarang sudah banyak terselip hal-hal negatif ya. Seperti LGBT ya, naudzubillahi min dzalik gitu kan, bahasa antara sesama jenis sekarang mulai ditampilkan dalam berbentuk kartun. Jadi anak tidak mengerti, anak kayak lucu-lucu aja, ini seru-seru, padahal itu ada hal-hal yang terselip
Ya, disitulah peran orang tua untuk membatasi pemberian handphone maupun televisi. Ya, puas ya Bun ya. Kalau nanti apabila tidak puas, kita bisa lanjut di selanjutnya ya. Di sesi tanya jawab boleh di WA. Oke, selanjutnya pertanyaan yang lain, Mbak. Oke, lanjut ada pertanyaan dari Bunda Aufa atau Mama Aufa. Masya Allah ilmunya dari bayi sampai 12 bulan lulus tanpa gadget. Tapi karena sudah mulai aktif-aktifnya, mamanya mensiasati pemberian gadget hanya ketika mamanya mandi, masak, atau lagi ngelesin di rumah. Karena nggak ada yang bantu ngomong. Bagaimana nih Bun solusinya? Gimana Bunda Indi? Untuk anak 12 bulan ya, berarti 1 tahun ya. Untuk secara dalam tabel WHO, untuk anak 12 bulan atau di bawah 24 bulan itu sebenarnya no screen time. Tidak ada screen time sama sekali, kecuali video conference atau video call. Ya, misalnya ayahnya LDR atau neneknya, video call itu anak kecil, video call boleh. Karena masih ada komunikasi dua arah dengan handphone itu. Sedangkan masih karena 1 tahun dikasih handphone, dia walaupun sekarang sedikit, dimulai dari hal kecil Bun. Misalnya ibunya lagi mandi kasih handphone, anak anteng. Oke. Jadi ibu aku masak anak kasih handphone lagi anteng. Durasinya makin meningkat, yang asalnya cuma 5 menit, udah aku masak deh, kasih lagi handphone, anteng. Akhirnya nambah lagi 10 menit. Oke, mantap, aku ngeles deh. Akhirnya nambah lagi 15 menit, akhirnya nambah lagi. Durasi nonton akan semakin tinggi. Karena keenakan, bundanya enak gitu ya, maksudnya kita tidak bukan direcoki ya, diintil gitu, diikuti terus anak gitu kan, bundanya enakan, anaknya keenakan. Nah, disitulah awal mula nanti screen time akan bertambah lagi. Jadi kalau menurut saya solusinya kalau misalnya kita lagi sibuk nih, ini kalau saya sendiri ya, saya pribadi nih, anak saya 3, si kecil paling gede 5 tahun, yang kedua 3,5 tahun, yang terakhir sekarang 11 bulan. Lagi masa aktif-aktifnya jalan. Saya ke kamar mandi, ikut kamar mandi. Akhirnya kalau saya mandi, saya taruh dia di itu tuh, kayak ember yang tinggi. Ya udah dia liatin saya. Kalau saya nyuci, ya ikut dia basah-basahan. Saya masak, saya kasih dia tuh ini alat-alat masak dari yang plastik atau sendok, dia pakein drum, pakein apa-apa gitu kan. Ajak stimulasi, ajak aja, tidak apa-apa Bun. Malah itu lebih bagus karena dilihat anak saya tuh dari yang sekarang yang ketiga, beda perkembangannya jauh dari yang pertama yang kedua. Jadi yang pertama yang kedua dulu saya kasih gadget, yang ketiga ini saya tidak mau nih kesalahan berulang kan. Oke, udah belajar dari pengalaman. Kalau yang kedua kan jaraknya dekat, jadi berbarengan. Jadi dikasih TV dua-duanya gitu kan, berbarengan. Yang ketiga tuh saya benar-benar sampai saat ini, semoga konsisten sampai selanjutnya, tidak saya kasih televisi maupun handphone sama sekali. Termasuk kakak-kakaknya juga sekarang udah tidak ada TV sama handphone kan. Kalau saya mandi ikut, saya masak ikut, ya biarpun riweuh gitu kan, bahasa Sundanya, sibuk, akhirnya rumah berantakan, lemari segala diacak-acak terus. Ya udahlah, karena masa-masa ini adalah masa-masa yang sebentar. Nanti pun akan ada masanya terlewat. Rumah akan lebih rapi, masakan kita tidak akan diganggu lagi, akan terlewati ya Bun ya. Tetapi perkembangan anak sudah tidak akan lagi bisa diulangi lagi. Ya, yang namanya sudah terlambat. Anak saya sekarang mengejar keterlambatan, susahnya Masya Allah Bun. 5 tahun anak saya masih bisa ngomong, tapi artikulasinya belum jelas. Ngejar keterlambatan susah bener Bun. Sedangkan yang ketiga ini dia usia 11 bulan sekarang udah terlihat tuh ibu, bubu gitu kan, susu, yaya, abang, udah berapa kata dia sudah terlihat. Bahkan di usia 9 bulan akhir, 9 bulan dia udah jalan. Karena apa? Karena ya udah gitu, kalau saya lagi masak dia diemin aja, dia ngerangkak sendiri, merembet sendiri. Akhirnya justru seperti itu, malah yang tidak digendong-gendong, yang tidak dimanja-manja terlalu, ini malah anaknya 9 bulan sekarang udah jalan. Beda sama kakak-kakaknya dulu ya. Oke. Nah, kita dua dulu nih, mau terus aja? Mau nambah lagi atau gimana Bunda? Kayaknya cukup dua dulu aja ya. Nanti kalau untuk pertanyaan lain boleh kita di kolom grup WA ya. Grup WA petasan ya. Ada beberapa materi ya. Iya. Oke, berarti kita lanjut
pertanyaan di grup WA aja ya, grup WA petasan. Nanti boleh tanya dengan Ustazah Nani ataupun dengan Bunda Indri. Oke, Bunda Indri, sesi tanya jawab sudah, materi sudah, challenge-nya belum nih, Bun. Oh iya, kita masih ada dua buku ya. Dua buku. Menarik sekali, bukunya itu dari Ibu Rosi Setiawan tentang membacakan nyaring. Jadi untuk bunda-bunda yang punya anak, bagus banget ini bukunya. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, pertanyaannya langsung aja nih. Langsung aja pertanyaannya. Nanti mau bagaimana jawabannya? Mau raise hand atau mau di kolom chat jawabannya? Kita di kolom komentar deh, tercepat ya, yang tercepat. Boleh Bunda Melisa bantu ya, dilihat ya. Jawaban paling cepat boleh ya. Dibuka kolom chatnya terlebih dahulu, biar langsung bisa ngetik. Oke, pertanyaan yang pertama. Setelah tadi saya paparkan tentang read aloud dan beberapa manfaatnya yang sangat banyak sekali ya, secara neurologis, secara psikologis, secara pendidikan dan lain-lain, boleh sebutkan satu saja manfaat dari read aloud. Oke, siapa yang paling cepat? Benar-benar satu aja langsung bonding gitu ya. Nambah kosakata, terus kata-kata anak, kata anak, terus nuhunnya tanya, cereknya, iya, oke. Oke, saya stop ya. Jawabannya udah saya kunci. Baik, Bunda Indri. Untuk jawaban yang benar apa sih, Bun? Yang benar itu sebenarnya semuanya udah benar ya. Tapi kita lihat yang paling cepat ya. Yang paling ini ada yang paling cepat ya. Kita tadi yang paling cepat dan tepat. Ya. Tadi ada yang siapa yang pertama jawab yang paling cepat dan tepat? Di sini ada Bunda Nurlia, bonding. Lalu bawah-bawahnya bonding. Lalu ada lagi berbeda lagi jawabannya. Menambah kosakata nih Bunda Sanu. Iya, tapi kita lihat yang tercepat ya supaya fair, yaitu bonding boleh, karena bonding itu adalah tadi manfaat dari membacakan buku adanya bonding atau kedekatan dengan orang tua. Boleh ya. Berarti tadi nanti konfirmasi ya Bun ya ke apa yang ini ya. Oke, panitianya. Iya, panitianya ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Nurlia. Oke, siap-siap ya Bun. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu tadi kan sudah dilihat tabel otak anak ya, dari anak baru lahir sama otak anak yang 6 tahun gitu kan, usia 6 tahun. Nah, berapa sih sel otak anak bayi baru lahir? Ada berapa? Ada berapa? 5 miliar. Waduh, ini kalau duit semua, saya senang. Sebentar dulu. Oke, terus. Bentar dulu ya. Saya jadi lupa tadi jawabannya berapa ya? Gara-gara ada tulisannya 2 miliar loh. Jadi saya fokusnya hilang. Oke, boleh. Biar fair ya, biar fair kita lihat Bunda Tia buka slide-nya. Ada berapa ya di bayi baru lahir ya? Ada 100 miliar, ada yang 2 miliar. Coba coba kita lihat nih, berapa ya? Nah, bayi terlahir dengan 100 miliar sel. Ayo Bunda Melisa lihat siapa yang tercepat jawab 100 miliar sel. Bunda Sanum. Tetapi Bunda Sanum tadi, iya, tapi Bunda Sanum tadi sudah
mendapatkan Oh iya, yang hadiah. tadi. Iya, Iya. gantian ya Bun ya. Gak apa-apa ya Bun ya. Oke, selanjutnya siapa nih? Oke. Selanjutnya tadi yang Nah, 100 miliar. ada Bunda Hermin. Nah, Bunda Hermin. Wow, Bunda Hermin enggak, ini Bunda Hermin sudah tahu ini ya. Bunda Oke, Hermin lanjut enggak. ya. Iya, siapa nih? Sayang banget ini Bunda Cici tuh udah jawab, tetapi cuma miliarnya aja. Ya kan miliar bisa 100 miliar, 2 miliar, Iya. berapa miliar kan ya. Ini ada Bunda Dian, jawab 100 miliar. Iya, berarti oke ya, kita sudah menemukannya ya. Menemukan Iya, dua Bunda Dian pemenangnya. akan mendapatkan buku cerita bilingual nih, Bun. Nanti Iya. bisa, ini kalau nggak salah peserta saya ini. Nah, oke. Nanti konfirmasi ke saya ya, Bunda Dian. Kalau nggak salah. Oke. Baik. Miliar apa miliar miliar? Ini gara-gara baca miliar, jadi hilang fokus. Aduh. Oke ya. Berarti udah ya. Sampai Siap. sini ya. Terima Saya kasih sudah. bunda-bunda Oke. semua. Semoga menjadi ladang amal dan ilmu untuk kita semua. Jangan lupa mulai dari saat ini setelah kita tahu manfaat dari membaca nyaring, yuk mulai praktekkan membaca nyaring di rumah buat Ananda di rumah. Terima kasih Terima semuanya. kasih Bunda Indri atas materinya. Iya, Oke, lanjut. assalamualaikum. Masya Allah, udah jam 4 lebih, padahal harusnya jam 4 selesai, tetapi saya